Halo Mams, ketemu lagi. Kali ini aku mau bikin sesuatu yang sangat viral di media sosial, yaitu dalgona coffee. Ini tuh banyak banget yang udah bikin tutorialnya di Facebook, di Instagram, bahkan di YouTube juga udah banyak banget YouTuber-YouTuber yang bikin tutorial dengan kreasi mereka masing-masing. Bahkan ada juga yang mereview rasa dari dalgona kopi ini. Nah, karena se-viral itu, jadi aku juga penasaran kenapa sih minuman ini bisa se-viral itu. Jadi kali ini aku mau share resep, mau share juga dari pengalaman hasil percobaan aku mengenai dalgona coffee ini, karena dalam proses pembuatan dalgona coffee ini aku nggak langsung berhasil, ada sisi gagalnya dan ada juga yang berhasil. Jadi ada tips yang bisa menghindari moms di rumah untuk terjadi kegagalan seperti aku. Nah, jadi kali ini aku pakai SP atau TBM ya, di sini tulisannya. Ini itu tujuannya biar foamnya itu lebih lembut, lebih creamy, terus lebih mudah kaku. Nah, kalau penggunaan blender ini tujuannya biar dari gula jawanya itu lebih lembut, karena sebelumnya kalau misalkan tanpa SP dan tanpa blender hasilnya itu lama, terus nggak lembut, jadi masih agak kasar-kasar dari gula jawanya. Nah, ini bahan yang pertama, aku pakai airnya 3 sendok. Terus waktu pemblenderannya juga aku agak sedikit lama, kurang lebih 2 jam 2 jam lama banget, 2 menit maksudnya, kurang lebih 2 menit. Tapi aku kira sih kalau misalkan pakai blender bakalan lebih pucet ya, tapi ternyata dalam waktu 2 menit ini hasilnya adalah cair, dia tidak kaku. Jadi aku penasaran nih, wah kayaknya ini terlalu lama gitu. Terus aku coba blender kurang dari 1 menit, bener-bener sebentar banget, tapi airnya itu cuma 2 sendok dan hasilnya alhamdulillah dia langsung kaku. Nah, jadi tipsnya moms di rumah, kalau misalkan moms di rumah mau pakai blender, kan ini kalau blender kan pakai mesin, jadi semakin lama itu mesinnya bakal semakin panas. Karena bahannya mengandung gula jawa, jadi kalau misalkan mesinnya panas, gula itu bakalan meleleh. Jadi semakin lama kita blender, mesinnya semakin panas, jadi gulanya semakin meleleh, bukan malah semakin kaku ternyata ya. Nah, jadi moms di rumah kalau pakai blender itu cukup sebentar aja, karena udah pakai SP jadi lebih mudah untuk kaku begitu. Nah, ini aku tanpa es batu ya, karena susu murninya juga masih dingin. Tapi ternyata di lidah aku ini agak sedikit kemanisan. Jadi aku penasaran dengan menggunakan percobaan gimana kalau misalkan pakai es batu. Tapi aku juga mencoba menaruh dalgona ini beberapa jam, kurang lebih 5 jam, tapi ternyata hasilnya masih kaku. Cuma warnanya itu nggak sepucat yang pertama. Terus kakunya sih agak sedikit berkurang, tapi dia masih lembut, masih creamy. Nah, mungkin dia masih kaku itu karena menggunakan SP, jadi dia udah mengembang. Terus karena ada SP, jadi SP itu tuh bisa mengikat, jadi nggak mudah meleleh gitu. Nih, masih kaku kan, cuman nggak sepucet yang pertama gitu. Dan kali ini aku toppingnya pakai bola-bola crispy ini gitu. Dan ternyata di lidah aku itu lebih cocok yang pakai es batu, karena mungkin kalau misalkan pakai es batu kan es batunya jadi cair ya, jadi nggak terlalu kemanisan gitu.
Nah, itu aja sih tipsnya dari aku mengenai dalgona coffee. Kalau misalkan mams di rumah nggak ada blender, bisa pakai garpu juga. Kalau misalkan pakai SP bakal lebih cepat, tanpa SP juga bisa. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Jangan bosan-bosan ya.